dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita ketemu lagi di project tentang cara kerja komponen ya. Seperti yang kemarin-kemarin itu kan ada dua yang kita pakai HSR aja. Cara kerja HSR seperti apa dan cara kerja G4Q seperti apa ya. Kali ini saya mau ulas tentang penggabungan antara cara kerja HSR digabung dengan WLC gitu kan ya. Nah, seperti permintaan ada teman kita ya yang meminta, Pak, bagaimana kalau pressure switch-nya kita ganti dengan WLC untuk pompa transfer. Saya bilang bisa gitu kan, saya bilang belum ada waktu aja. Nah, sekarang ini waktunya saya coba untuk mencoba menerapkan ya HSR dengan WLC. Jadi nanti kita coba pakai HSR untuk pompa transfer ya. Jadi nanti hidupnya berdasarkan dari level air ya, water level control seperti itu ya. Nah, di hadapan teman-teman kali ini saya buat ini rangkaiannya yang untuk single alternate ya, single alternate. Nah, rencananya nanti ke depan setelah ini video ini nanti akan saya buat lagi lanjutannya untuk parallel alternate-nya. Nah, saya mulai dari single alternate dulu biar teman-teman nanti tidak terlalu bingung ya untuk mengejar ya. Jadi dari awal, dari dasar saja gitu kan. Kalau untuk teman-teman yang udah ngerti ya boleh di skip gitu kan, tapi kalau bagusnya sih lihat dari awal seperti apa. Oke, kita mulai saja ya. Nah, seperti teman-teman lihat kan di bawah ini ada rangkaian single alternate untuk pompa transfer. Jadi pompa transfer ini bisa untuk industri ya, untuk rumahan juga bisa, pompa rumah, pompa sumur dangkal juga bisa dengan memakai WLC ya, dengan HSR kalau teman-teman berminat seperti itu, dengan dua pompa untuk mengisi toran yang bekerja secara bergantian. Oke, nah kita mulai saja ya. Jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman ya. Dari terminal blok bawah ini kan kita jelas ya masuk PLN ya, resi PLN, ini apinya ya kan, ini api fasa masuk ke MCB, lalu masuk ke coilnya WLC. Saya copot dulu ya ini ya biar kelihatan ya. Nah, jadi coilnya WLC itu modulnya di kaki 5 ya, di kaki 5, dan minusnya itu di kaki 6 ya kan. Kita lihat dari rangkaian WLC nya ya. Oke, nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kaki coilnya yang dipakai itu adalah kaki 5 dan kaki 6, jadi bisa bolak-balik ya AC ya. Tapi yang di bawah ini saya pakai untuk kaki 5 nya itu kita pakai untuk plus, dan 6 nya itu min. Nah, untuk NO nya itu di kaki 4 ya kan, dan maaf, commonnya kita pakai di kaki 4. Untuk NO nya di kaki 3 dan AC nya di kaki 2. Untuk kaki 7, 8 dan 1 itu masing-masing untuk reservoir ya. Jadi kita pakai nanti dengan elektroda. Satu elektroda E1, E2 dan E3. Oke. Ini rangkaian dari WLC-nya ya. Kita pakai merek Hanyong ya. Kita pakai merek Hanyong ini. Yang kita pakai ini merek Hanyong buatan Korea ya. Ya, ini buatan Hanyong buatan Korea, FS3 ya kan. Ini buatan Korea. Kenapa saya pakai ini? Karena ini saya satu, harganya murah dibandingkan dengan yang Omron ya kan. Kedua, saya bisa kotak-katik WLC ini. Jadi saya bisa membuat suatu bentuk gabungan ya, gabungan dua WLC. Nanti teman-teman lihat lah ya di video selanjutnya, nanti saya terangkan kenapa, apa sebabnya saya senang pakai Hanyongnya selain harga yang murah ya tentu saja ya. Oke, kembali ke rangkaian. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi di soketnya kaki 6 tuh di atas ya. Kaki 6 ini kita pakai untuk min, 5 untuk plus, 4 nya ini common,
3-nya nih NO, 2-nya nih NC, dan ini 187, 781, berarti E1, E2, dan E3 ya. Nah, rangkaiannya seperti apa? Jadi tadi MCB ya, MCB dari breaker lari ke jumper ke coilnya WLC, lalu saya jumper lagi masuk ke coilnya HSR ya. Dibalik juga bisa ya, dari sini dulu masuk ke sini baru ke sana juga bisa ya, namanya listrik seperti itu ya. Lalu minusnya dari PLN saya jumper langsung aja, jumper ini ke lampu ini pengganti motor ya, supaya teman-teman tahu ya, saya biasa buat lampu ini sebagai pengganti motor atau kontaktor atau pompa dalam rangkaian ya, karena mau langsung pakai motornya sendiri saya nggak bisa ya, karena nggak ada juga gitu kan. Minusnya disambung selain ke lampu, ini dipakai untuk minus HSR ya, N, dan di jumper ke minus WLC. Oke. Nah, dari HSR sendiri ini out HSR ini masuk ke N ya, ke common ya, ke common langsung outnya, dan P-nya P1-nya ini kita yang dipakai NC ya, bukan NO. Yang dipakai NC untuk transfer, yang dipakai NC bukan NO. Oke. Dan ini E1, E2, E3 kita masukkan ke terminal blok. Nanti kita coba rangkaiannya seperti apa ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu ininya, WLC-nya ke soket. Kita lihat cara kerjanya itu seperti apa. Oke, kita naikkan MCB-nya. Nah, teman-teman lihat kan, pompa 1 langsung nyala ya, motor 1 atau pompa 1 langsung nyala. Kenapa? Karena pompa transfer model ini membaca ini nggak ada air ya kan, kita belum pasang elektrodanya ya kan, jadi kita pasang elektrodanya ya. Jadi saya umpamakan kabel ini, kabel kecil ini, kabel jumpernya sebagai air ya. Nah, teman-teman, saya umpamakan kabel kecil ini sebagai air ya kan, karena aslinya nanti dari terminal blok ini dipasang, disambungkan dengan kabel ke elektroda. Elektroda itu seperti apa sih? Elektroda itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi bentuknya seperti ini disambung, dibuka dalamnya ya, dibuka ya. Jadi dalamnya itu seperti apa ya? Nah, seperti ini. Jadi seperti besi dong, tapi bukan besi biasa ini ya. Ini sensitivitas untuk airnya nih bagus ya. Jadi jangan dianggap seperti biasa, besi biasa. Kabel connect ke sini ya kan. Nah, sudah connect, masukkan lagi ya, masukkan lagi. Nah, ini yang direndam dalam air. Jadi nanti ada 3 ya, E1, E2, 3 ini direndam di dalam air dengan ketinggian yang berbeda seperti di modul ini ya, teman-teman bisa lihat kan. E1 itu paling atas, E2 di tengah, dan E3 paling bawah. Ketinggiannya, perbedaan ketinggian antara masing-masing elektroda ini disesuaikan dengan kapasitas toren ya, atau kapasitas water tank atas ya, disesuaikan tingginya. Jadi sesuai selera mau selevel mana turun air itu baru pompa ini hidup gitu kan. Jadi diatur misalnya tinggi toren tuh 1 meter gitu kan ya. Jadi apakah teman-teman pengen ngatur setelah air turun sampai setengah dari toren, pompa transfer harus nyala, atau 1/4 atau 3/4, diatur melalui tinggi rendahnya elektroda ini ya. Yang penting itu kalau mengaturnya itu dari E1 dan E2 ya. Jadi E1 itu paling atas, E2 itu tengah-tengahnya, dan E3 itu paling bawah. Jadi kerjanya nanti saya jelaskan
dengan kabel ya, seperti apa ya. Oke. Jadi kabel ini ibarat air ya teman-teman ya. Jadi saya jumper. Jadi ibaratkan ini seperti air. Nah. Oke. Diibaratkan seperti air seperti ini. Ketika air penuh, ya, WLC ini membaca, oh air di toren di water tank atas ini penuh, gitu kan. Lalu memberi signal kepada HSR mendapat sinyal dan mematikan engine. Ya, jadi diputus di sini ya. Dia tadinya NC, karena ada air berubah jadi NO, yang kontak jadi yang atas. Output dari HSR ini nggak dapat sinyal, lalu mematikan pompa, mematikan H1 ya. Sekarang kita coba ya, bagaimana kalau airnya turun. Yang paling atas kan E1 ya kan, ini E1 ya. Nah, air, begitu air dipakai, level air di atas itu turun, lepas 1. Jadi elektroda atas tidak terendam air, ini dibarin air ya, tidak terendam air, pompa belum hidup. Dan ketika WLC yang kedua, elektroda kedua lepas dari air ya, kita ibaratkan ini yang elektroda 2 ya, kita cabut dua-duanya, terlepas dari air, maka pompa akan hidup. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti itu. Air penuh lagi, lalu merendam yang elektroda nomor 2, terendam dengan air, pompa belum mati sampai level air atas, elektroda atas menyentuh air. Nah, menyentuh air. Nah, pompa akan mati. Dan akan begitu seterusnya. Dan yang mengatur bergantiannya sinyal ini adalah HSR ya. Tadi teman-teman bisa lihat adalah pompa 1 yang hidup ya. Sekarang kita coba lagi, level air turun lagi. Dan pompa elektroda 1 lepas dari air, tidak terendam air. Level air turun lagi hingga elektroda 2 juga tidak terendam air. Pompa akan nyala lagi, dan sekarang pompa 2 yang on. Dan akan bekerja seperti itu terus menerus kalau sistemnya single alternate, hanya bisa bergantian antara pompa 1 dan pompa 2 ya. Jadi jarak antara E1 dan E2 ini yang penting ya teman-teman ya, ini yang menentukan kapan pompa itu hidup dan kapan pompa itu mati ya. Teman-teman bisa lihat, saya coba sambungkan lagi ya, seperti ini ya, pompa mati. Jadi ini batas atas ya, batas atas. Kita bayangkan jarak ya, seperti ini. Kita bikin jarak antara E1 dan E2 tuh misalnya 50 cm, misalnya toren tingginya 1 meter gitu kan ya. Kita buat jarak 50 cm. Begitu air turun, yang atas tidak terendam ya kan, sampai turun ke 50 cm ya, dan E2 ini lepas, pompa kan on ya, walaupun hanya lepas sedikit saja dari, yang penting nggak tersentuh air, pompa kan on ya. Lalu air, pompa mengisi toren, level air naik lagi menyentuh E2 yang di ketinggian 50 cm. Pompa belum akan berhenti bekerja sebelum mencapai batas atas, yaitu E1 ya. Jadi yang menentukan jarak on off-nya pompa itu adalah E1 dan E2, dan E3 ini hanya sebagai
common ya ibaratnya ya, seperti itulah. Jadi single alternate itu seperti ini. Lalu Pak, ada yang bertanya, misalnya ada bertanya, Pak boleh nggak Pak misalnya elektroda ini kita mau pakai elektroda ini ya kan, elektroda ini kita mau pakai radar aja gitu kan, penggantinya pakai radar boleh, tinggal yang diganti WLC yang dicabut, pakai aja radar antara out ya, outnya HSR dengan P1 disambungkan dengan radar. Atau mau pakai WLC juga tapi pakai radar juga, gimana caranya? Yang dipakai kalau untuk memakai radar tidak pakai elektroda seperti ini ya, jadi mau pakai kita pakai radar gitu ya. Nah, yang digabung itu adalah yang dipakai itulah E1 dan E3. Jadi ini radar ya, ini ibarat dua kabel radar ya. Ketika nyampe atas bersentuhan E1 dan E3 ya, ini kita pakai radar. Nah begitu sampai batas bawah dia akan lepas. Kalau memakai radar, jadi yang dipakai adalah E1 dan E3. Kalau teman-teman tetap mau pakai WLC nya, saya sarankan tetap pakai WLC. Kenapa? Karena WLC teman-teman bisa lihat ini aman sekali teman-teman, karena ini bukan fasa, jadi tidak ada listriknya ya. Ini tidak ada listriknya, ini hanya konektivitas, jadi bisa dibilang ini sebagai ground, karena pemasangannya nanti juga E3 ini harus dikoneksi dengan grounding ya. Kalau tidak ada grounding usahakan ada, tapi kalau nggak ada ya nggak masalah ya, ini sebagai safety-nya aja ya. Di dalam instalasi panel saya E3 selalu dikoneksi dengan grounding. Oke. Jadi kalau pakai radar begini ya, hanya dipakai E1 dan E3. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Ini cara kerja pompa transfer ya, single alternate dengan memakai HSR dan WLC ya kan. Jadi bekerja secara bergantian antara pompa 1 dan pompa 2, tidak bisa bersamaan. Itu single alternate gitu kan ya. Kalau untuk parallel alternate kita harus tambahkan WLC 1 lagi. Oke. Nah, untuk parallel alternate sistemnya akan saya buat di video selanjutnya ya, karena ini udah terlalu panjang. Oke. Semoga bisa dimengerti teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Yang belum subscribe, jika Anda suka dengan ini boleh subscribe-nya. Saya sangat berterima kasih sekali. Oke, sampai di sini teman-teman. Kita jumpa di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.